Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Trinugraha Marbudiawan. NIM saya N1D1190016. Di sini saya akan membahas tentang pengertian peristiwa tutur dan tindak tutur. Langsung saja ke dalam materi. Peristiwa tutur atau biasa kita kenal sebagai speech event adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk jungaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penuturan dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Menurut Cheir dan Agustina pada tahun 1995.61. Jadi, interaksi yang berlangsung antar seorang pedagang dan pembeli di pasar pada waktu tertentu dengan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi adalah sebuah peristiwa tutur. Sebuah percakapan baru dapat disebut sebagai sebuah peristiwa tutur apabila memenuhi syarat-syarat seperti yang dikatakan oleh Delheimus, seorang pakar sosial linguistik terkenal, bahwa suatu peristiwa tutur harus memenuhi 8 komponen yang bila huruf-huruf pertamanya dirangkaikan menjadi akronim speaking. 8 komponen itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, setting and scan, dipakai untuk menunjuk kepada aspek, tempat, dan waktu dari kejadian sebuah tuturan. Yang kedua ialah partisipan, dipakai untuk menunjuk kepada minimal dua pihak dalam bertutur. Yang ketiga, ends, purpose and goals, tujuan suatu peristiwa dalam suatu perintah diharapkan sejalan dengan tujuan lain warga masyarakat. Sequence, pokok tuturan merupakan bagian dari komponen tuturan yang tidak pernah tetap. Artinya bahwa pokok pikiran itu akan selalu berubah dalam pokok-pokok tuturan dalam peristiwa tutur. Yang kelima, key, nada tutur menunjuk kepada nada, cara, dan motivasi di mana suatu tindakan dapat dilakukan dalam bertutur. Yang keenam, instrumentalities, sarana tutur menunjuk kepada salutan tutur dan bentuk tutur. Yang ketujuh, norms of interaction and interpretation, mengacu pada norma atau aturan dalam berinteraksi. Yang kedelapan adalah genres, menunjuk kepada jenis kategori kebahasaan yang sedang dituturkan. Selanjutnya, pengertian tindak tutur. Menurut Rohmadi pada tahun 2004.2 nomor 29, teori tindak tutur pertama kali dikemukakan oleh Austin pada tahun 1956, seorang guru besar di Universitas Harvard. Teori yang berwujud hasil kuliah itu kemudian dibukukan oleh J.O. Urmson pada tahun 1965 dengan judul How to Do Things with Words. Akan tetapi, teori itu baru berkembang secara mantap setelah Searle pada tahun 1969 menerbitkan buku yang berjudul Speech Acts and Essays in the Philosophy of Language. Menurut Searle, dalam semua komunikasi linguistik terdapat tindak tutur. Ia berpendapat bahwa komunikasi bukan sekedar lambang, kata, atau kalimat, tetapi akan lebih tepat apabila disebut produk atau hasil dari lambang, kata, atau kalimat yang berwujud perilaku tindak tutur. Tindak tutur merupakan analisis pragmatik, yaitu cabang ilmu bahasa yang mengkaji bahasa dari aspek pemakaian aktualnya. Leach dalam Kurniawan tahun 2008 menyatakan bahwa pragmatik mempelajari maksud ujaran, yaitu untuk apa ujaran itu dilakukan, menanyakan apa yang seseorang maksudkan dengan suatu tindak tutur, dengan mengaitkan makna dengan siapa berbicara kepada siapa, di mana, bila mana, bagaimana. Sekian dan terima kasih.